lagi di Ngopi Santuy with Friend bareng Linda. Hai guys. Jadi guys, kalau dia itu kan orangnya emang percaya diri, ya mungkin karena dia juga punya apa sih namanya, kapasitas yang punya Biasa kemampuan. aja, semua orang punya. Semua orang punya kemampuan dari segi bicara, penampilan. Nah di Ngopi Santuy with Friend ini kita kedatangan Linda. Ya sharing-sharing aja lah, ngobrol-ngobrol santai. Pengalaman hidup, percintaan, karir, sharing-sharing resep atau apa. Soalnya dia kan orangnya tuh kayak nggak ada masalah, nggak ada beban, enak banget gitu, maksudnya orang tuh ngeliat dia tuh kayak nggak ada kesusahan gitu. Jadi kan kita pengen tahu pasti gitu tips-tipsnya gitu biar kita ngadepin apapun masalahnya itu, tapi kita tuh dibawa santai gitu kayak dia. Ya, kalau sebelumnya gue mau perkenalkan diri dulu ya. Aku Linda Bube. Linda Bube itu julukan nama duo aku ya, karena kan tadinya fokus di dunia entertain nyanyi. Baru ini ya, baru ini. Iya, lagi promo-promo sebenarnya. Jadi memang udah berjalan selama 2 tahun ke belakang. Cuman karena berhubung terhambat karena aku merit gitu kan, jadi ya dipanggil kayak single dan lain-lain, belum sempat rekaman. Cuman sekarang lagi mau terbangkan lagi. Sebenarnya itu cita-cita dari dulu atau gimana sih Mbak? Kok Iya. sempat bisa putus gitu si karirnya kan sayang juga gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang kita ya kita sih sebenarnya lebih ke hobi ya, hobi yang dibayar gitu kan. Jadi ya sambil minum air kayak gitu, kayak kalau misalkan kerja terus sambil ada entertainnya juga, jadi kan kerja lebih nyaman gitu kan. Karena dulu itu jadi event tim Oppo itu selalu ada entertain kayak semacam acara-acara besar gitu kan, jadi kita yang penghiburnya kayak gitu. Jadi emang udah entertaining banget lah. Ya, passionnya emang udah di entertain gitu, udah susah. BTW ini juga kita kenalnya belum lama ya guys, jadi kita tuh baru bisa yang bilang baru berapa bulan sih ya, Setahun sih udah. setahunan. Nah kebetulan dari itu temennya mantan aku. Nah jadi kita juga akrab dan jalan beberapa kali. Terus Anda sebelumnya apa sih namanya, sempat cerita juga ya, sempat cerita kalau misalnya Anda tuh sampai si akun TikToknya juga kan sempat di private. Nah itu aku ingat banget pas kita pertama di kopi apa sih yang sampai sakit malam-malam itu. Iya, itu aku lupa lagi Nah lah. itu aku inget banget. Nah itu tuh dia tuh si akun TikToknya tuh masih di private. Nah itu alasannya kenapa? Sampai sekarang akhirnya dibuka dan baru juga sebulan dia udah followernya udah 11.000 pengikut gitu. Cepet banget gitu. Main TikTok itu nggak diskusin ya, nggak diskusin lah, cuma sebatas hiburan. Terus waktu itu kan basicnya dance, jadi lebih ke arahnya TikTok dancer gitu kan lumayan tuh sambil olahraga juga ya, ngegerakin badan juga gitu. Niatnya ya positif aja sih kayak gitu, cuman nggak mau dilihat sama orang, jadi di private kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah buat TikTok, di share-nya ya ke private aja, yang penting bisa ke save gitu kan. Pada akhirnya melihat adik angkat aku, dia udah main di TikTok dulu nggak sengaja ya, tapi ternyata feedbacknya itu baik gitu kan ya. Aku cobalah akhirnya show up di TikTok itu. Sekarang udah mulai berjalan endorse gitu kan dari sana sini. Selain kerjaan yang pasti karena kalau TikTok itu kan ya udah, aku tetap gimana pun itu cuma sebatas hiburan gitu. Soalnya dari awal kenal kamu juga sih emang suaranya itu menjual banget ya guys. Dan aku tuh emang dari awal nggak tahu kalau dia tuh emang penyanyi sebelumnya. Jadi pas kalau di telepon itu emang suaranya bagus banget lah. Enggak lebay sih, nggak kayak gitu. Enggak nih. Terus pas pertama ada influencer atau apapun, sering emang ngeliat dia tuh enak banget gitu cara ngomong ke orang. Teguh. Sekarang Ya. ngomongnya gimana? Jadi bagus aja gitu, kayak apa sih namanya, public relation, Intonasi dan lain-lain. ya. Katanya sih gitu ya guys, katanya kayak gitu. Dia pernah bilang waktu itu sama aku, chat, ke suara kamu apa sih, Mbak?
terstruktur, terorganisasi. Kayak gitu. Jadi ya itu sih pembawaan karena aku kan gini ceritanya kenapa aku bisa. Tapi kenapa sih dari awal nggak bilang kalau emang sebelumnya nyanyi gitu? Karena memang ngerasa udah vakum, jadi kan ya udah aku nggak terlalu banyak ngomongin soal masa lalu aku gitu kan, yang tadinya memang udah vakum aja, memang udah nggak akan ini lagi gitu kan, diasankan lagi. Aku nanya TikTok lagi, terus kalau misalnya di TikTok itu enggak pengen atau emang punya misi kayak misalkan aku punya bakat nih kayak misalnya nari, jadi pengen punya gerakan-gerakan yang enggak banget gitu atau gimana? Kalau misalkan untuk dance kan itu biasanya refleks ya, kalau buat bikin koreo kayak gitu ya gerakannya yang gitu-gitu lagi aja gitu. Cuman untuk TikTok sendiri buat sekarang masih aku jadiin itu sebatas hiburan aku ya, saat aku lagi stres, saat aku lagi mumet, banyak pikiran, lagi bersedih. Malah sekarang aku lagi gana ya, Tapi emang bener banget sih. gelisah, galau, merana tuh bener gitu. Dengan TikToknya memang aku ngerasa bisa menghibur diri sendiri tanpa harus melakukan hal yang negatif gitu. Ya sih selama positif, kadang sih orang berpendapat kalau misalkan main TikTok tuh kan kayak alay, lebay gitu. Tergantung orang yang melihatnya. Padahal kalau kita sendiri lihat tuh sih orang-orang itu tuh pengen juga loh Ya jelas lah kita jauh lebih di atas. dia gitu kan. Jadi ya sebenarnya mereka punya bakat sih. Bakatnya apa? Ngomongin orang. Tapi benar juga guys, soalnya ketularan juga, maksudnya dari PD-nya sedikit pede gitu. Soalnya kan awal-awal mikirin sama orang diomongin takut gini. Ternyata pas kita ngalamin pas kepengalengan itu kan, itu efeknya gede banget loh. Jadi kayak kepedean kita tuh muncul. Bertambah. Gitu. Jadi kayak cuek. Udah jadi nggak peduli insecure amat, lagi gitu. ya. Terus aku mau nanya tentang ini percintaan. Aduh, bobrok deh. Berapa kali pacaran? Pacaran. Kalau nikah udah jelas sekali nikah ya. baru sekali. Dan nggak kelihatan udah pernah nikah. Dan maaf, nikah sekali itu bukan karena cerai ini ya, cerai pisah, tapi cerai mati, malah tinggal meninggal ya sama suami. Terus kalau pacar nggak terhingga ya. Gimana ya? Dia tuh fuck girl gitu ya, cuman makin sini malah gue yang ambiar gitu kalau pacaran. Jadi ya udahlah. Jadi sekarang kalau misalnya kenal sama cowok suka baper gak? Atau emang karena emang udah pengalaman kayak gitu jadi sekarang lebih cuek? Sebenarnya ini kalau sama cowok. Terus kadang juga kalau sama cowok kita pengen ini itu antar kesana kesini, kalau sama temen cowok go gitu kan. Kayak gitu. Ya ibaratnya feedback ke kitanya itu lebih banyak kalau temenan sama cowok kan jauh dari omongan. Kalau sama cewek paling aku cuma 1-2 lah orang-orang yang benar-benar aku percaya gitu kan. Soalnya ya gitu. Sekarang kalau aku udah selera sama cowok udah mati rasa. Jadi sama semua pun, dengan siapapun aku berhubungan sama cowok apapun, udah temen. Dan gue nggak tahu hati ini sebenarnya untuk siapa, gue nggak tahu. Tapi sekarang ada yang lagi deket-deket gitu nggak sama orang? Yang deketin ada aja, banyak. Yang bisa ngebuka pintu hati? Ada. Jadi kayak, Yang baru kok ngebuka ini pintu. beda nih gitu? Ya, jadi gini. Ada tuh. Jadi gue ini sebenarnya emang baru banget nih dari setelah sekian lama menjomblo ibaratnya single dari setelah menikah, baru ngebuka hati lagi. Tapi kan dia yang masuk babi. Mau? Maksudnya babi gimana nih? Yang masuk mah babi. Gimana? Emang gimana sih orangnya fuckboy? Ya bad boy, ya udahlah. Circle sini bukan? Ya Stres ini? jadi ya gitu lah. Ya udahlah, janganlah kalau sama Ya udah, makanya ngeri dong ya. Kadang gue mikir gini, mantan gue aja yang lebih perlente, yang banyak duit, yang jelas jabatannya oke, masih bisa ngargain gue gitu. Tapi gue sama cowok ini ada ini berapa Oke, lama? ini pengalaman terakhir ya. Aku sih berharap ini buat jadi pelajaran banget lah memang. Emang berapa lama sama yang terakhir? Kenal September.
Kenal sih sebenarnya udah lama, karena kan ini kan orang sekerjaan. Kenal udah lama, cuman karena dapat kontaknya itu dari bulan sampai. Karena kita nggak tahu, teman-temannya juga nggak cerita kayaknya dia. Terus Ya, kalau mungkin. misalkan Kalau nanti gue dapetinnya cowok yang benar-benar ya. yang di Terus kalau untuk urusan keluarga nih, masih ngedukung nggak untuk masalah karir sekarang? kalau buat keluarga ini ya support banget ya buat masalah kerjaan utama ini. Aku buka usaha toko ini dari benar-benar nol banget Dia keren banget. sampai sekarang ya aku sih ngerasa berkembang ya dalam semua hal gitu. Karena bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa dapetin apa yang aku pengen gitu kan, jadi ya kayak gitu. Terus untuk usaha sampingnya Ada nggak sih yang kalau misalkan nyinyir gitu misalnya? Apa sih namanya? Ya dengan udah terjun ke TikTok, terus sekarang lanjutin karir lagi dinyanyi gitu dengan dua mobilnya gitu. Itu ada yang nyinyir nggak, atau kayak misalkan ada yang mana sih udah gitu, bukannya kemarin aja, udah yang kemarin. Ada nggak sih? kalau mungkin kayaknya banyak yang support, banyak yang nyinyir juga banyak. Kayak namanya netizen kan ya, di kehidupan kita selalu ada gitu. Jadi cuman ya dari dulu kan prinsip aku memang nggak pernah mau dengar omongan. Ibaratnya gini, ya gue cari uang sendiri, gue pengen apa beli sendiri, usaha sendiri dan lain-lain juga gue nggak pernah mau minta sama orang. Bahkan untuk soal finansial gue jarang minta tolong sama orang, karena mikirnya gue sampai temen deket ya, karena mikirnya aduh nanti malah jadi masalah. Jadi memang apapun juga untuk soal finansial itu selalu usahain semuanya diupayakan sendiri. Jadi kalau menurut begitu mah ya itu mah bumbu lah ya, bumbu di kehidupan apapun itu. Kan orang mah kadang mau kita maju diomongin, mau kita nggak maju pun diomongin. Jadi ya udahlah. Jadi gue tetap enjoy aja dengan apa yang jadi diri gue sendiri seperti ini. Tipsnya ngadepin orang-orang yang kayak gitu gimana sih Mbak? Tipsnya gitu. Orang yang iri itu ya tetap kita mah pokoknya mah tugas kita sebagai orang, sebagai manusia, makhluk hidup. Selain harus baik sama sesama, kita harus baik sama semua makhluk ciptaan Allah itu kan, seperti tanaman, binatang, kayak gitu kan, kita harus berbuat baik. Semua orang jahat kita harus berbuat baik. Jadi intinya tetap apapun balasan dari orang, mau itu kita dijahatin, feedbacknya kita mau dijahatin atau kita dibaikin balik, tetap berbuat baik. Jadi jangan sampai ada keterpaksaan saat kita berbuat baik. Gue udah gini nih sama orang, gue udah edan gitu, udah banyak berkorban gitu kan, baik sama orang, tapi balasan kayak gini. Jangan pernah ada ngerasa penyesalan seperti itu. Pokoknya kita mau dimanfaatin sama teman, sama siapapun, kita berbuat baik dan berbagi itu udah prinsip gue kayak gitu aja. Karena gue selalu percaya satu kebaikan itu bakal Allah balas dengan 1000 kebaikan. Walaupun kita nggak dapat pembalasan dari orang itu, kita nggak dapat pembalasan dari orang yang udah kita baikin, tapi kita pasti bakal dapat pembalasan dari siapa aja. Aku pasti bakal kirim orang yang lebih baik gitu. Udah. Jadi walaupun orang ini jahat, kita yang baikin aja. Baikin aja. Nanti juga dia mau sendiri. Terus fokus ngembangin diri sendiri, fokus dengan jalan yang mau kita tuju. Udah sih gitu aja. Gue mah nggak. Ya sih, dia mah slow banget Selalu banget memang nggak pernah mau. Terus kayak kelihatan tuh happy aja tuh, nggak pernah ngerasa sedih. Kayak misalnya, soalnya aku ngeliat sendiri ya, kalau dia tuh kayak happy, ceria gitu, terus ngomong sama orang nggak pernah ada beban gitu. Ceria, terus pernah ngalamin titik terendah nggak gitu, yang bikin dia tuh down banget, terus sedih banget, terus cara ngatasinnya gimana itu? Kalau buat ngalamin titik terendah, titik yang paling aduh kayaknya ini gue nggak sanggup, gue nggak sanggup. Itu pernah beberapa kali gue bangkit sendiri. Ujungnya tetap maksudnya segimana pun kita banyak teman, mereka cuma bisa berpendapat, ya nggak sih? Mereka cuma bisa berpendapat, mereka cuma bisa oke, lu bisa sabar, ngomongan kayak gitu kan kita juga bisa gitu kan. Cuma kita yang jalanin ya, intinya semua hal yang udah kita jalanin, masalah pun dan apapun